Otak kita, secara alami, punya sebuah fitur bawaan yang namanya bias negatif. Ini adalah sisa-sisa dari zaman purba, di mana fokus pada ancaman, seperti macan di semak-semak, jauh lebih penting untuk bertahan hidup daripada fokus pada bunga yang indah. Masalahnya, di dunia modern, macan itu sudah berubah bentuk. Sekarang wujudnya adalah rasa cemas melihat kesuksesan teman di media sosial, panik saat melihat saldo rekening, atau takut kehabisan peluang. Tanpa sadar, otak kita masih terus-menerus memindai ancaman kelangkaan, dan inilah yang menjadi penjara tak terlihat bagi potensi terbesar kita. Nah, mari kita bedah penjara ini. Dalam psikologi, ini disebut scarcity mindset atau pola pikir kelangkaan. Coba bayangkan hidup ini seperti sebuah kue ulang tahun, yang ukurannya tetap. Kalau ada orang lain yang mengambil potongan besar, otomatis potongan untuk kita jadi lebih kecil kan? Orang dengan pola pikir ini melihat dunia persis seperti itu. Kesuksesan teman bukan jadi inspirasi, tapi ancaman. Peluang bisnis dilihat sebagai rebutan. Bahkan cinta dan perhatian pun dianggap sebagai sumber daya yang terbatas. Akibatnya, muncul rasa iri, cemas, dan kompetisi yang tidak sehat. Saat melihat orang lain berhasil, pikiran yang muncul seringkali, dia cuma beruntung, atau pasti karena orang tuanya kaya. Ini bukan karena mereka orang jahat, tapi karena logika kue terbatas di kepala, mereka mengatakan bahwa keberhasilan orang lain berarti jatah mereka berkurang. Lalu, apa lawannya? Inilah yang disebut abundance mindset, atau pola pikir berkelimpahan. Pola pikir ini tidak melihat kue yang terbatas. Sebaliknya, ia percaya bahwa kita semua bisa membuat kue baru bersama-sama. Orang dengan pola pikir ini yakin bahwa sumber daya, peluang, dan kebahagiaan itu melimpah. Kesuksesan orang lain justru menjadi bukti bahwa hal itu mungkin dicapai, dan bisa menjadi sumber inspirasi atau bahkan peluang untuk kolaborasi. Mereka tidak takut berbagi ilmu atau membantu orang lain karena mereka tidak merasa akan kehabisan. Oke, mungkin sekarang kamu berpikir, ini terdengar seperti omongan motivator. Apa ini nyata secara ilmiah? Jawabannya iya. Konsep ini bukan sekadar angan-angan. Fondasi terkuatnya adalah konsep growth mindset dari psikolog Carol Dweck. Growth mindset adalah keyakinan bahwa kemampuan kita bisa tumbuh dan berkembang lewat usaha. Nah, abundance mindset adalah level selanjutnya. Kalau growth mindset tentang keyakinan pada potensi di dalam diri, abundance mindset adalah keyakinan pada peluang di luar diri. Keduanya saling berhubungan. Bahkan dari sisi ilmu saraf, kelangkaan itu benar-benar memajaki otak kita. Saat kita merasa kekurangan, entah itu uang atau waktu, otak masuk ke mode penglihatan terowongan. Kita jadi sulit berpikir jangka panjang, kurang kreatif, dan cenderung membuat keputusan panik. Sebaliknya, saat kita merasa berkelimpahan, otak menjadi lebih rileks, terbuka, dan mampu melihat solusi-solusi yang sebelumnya tersembunyi. Kisah nyata paling kuat mungkin datang dari tokoh-tokoh yang dipaksa keadaan untuk mengubah pola pikir mereka. Coba lihat kisah Sandiaga Uno. Setelah karier cemerlang, beliau pulang ke Indonesia saat krisis moneter dan kehilangan pekerjaan. Bukan cuma itu, lamarannya ditolak oleh 25 perusahaan. Itu adalah kondisi kelangkaan yang ekstrim. Tapi kecelakaan itu, seperti yang beliau sebut, justru menjadi titik balik. Beliau terpaksa beralih dari pola pikir karyawan yang mencari potongan kue, menjadi pola pikir wirausahawan yang percaya bahwa ia bisa membuat kue sendiri, bahkan untuk puluhan ribu orang. Atau contoh lain yang lebih personal, seperti Maya Estianty. Beliau secara sadar menggunakan afirmasi setiap pagi. Maya, kamu bahagia hari ini. Kamu cantik, kamu kuat. Ini bukan menyangkal masalah, tapi sebuah tindakan sadar untuk memulai hari dari posisi kekuatan dan kelimpahan internal, bukan dari kekurangan. Jadi, bagaimana cara kita melatih otot pola pikir ini? Karena ini memang seperti otot, perlu dilatih secara konsisten. Pertama, mulailah dengan jurnal rasa syukur. Ini terdengar klise, tapi sangat ampuh. Setiap hari, tulis 3 hal kecil yang kamu syukuri. Latihan ini secara perlahan melatih otakmu untuk melawan bias negatif bawaan dan mulai aktif mencari hal-hal baik yang sudah ada di sekitarmu. Fokusmu bergeser dari apa yang kurang ke apa yang sudah kamu miliki. Kedua, sadari dan bingkai ulang pikiranmu. Saat pikiran kelangkaan muncul, misalnya, wah sainganku banyak sekali, tidak mungkin aku dapat pekerjaan ini, jangan langsung diterima. Coba tantang pikiran itu, memang kompetitif, tapi apa yang membuatku unik? Peluang apa yang bisa aku ciptakan di sini? Geser pertanyaan dari apakah aku bisa menjadi, bagaimana caranya agar aku bisa? Ketiga, dalam interaksi dengan orang lain, carilah skenario menang-menang. Pola pikir kelangkaan selalu mencari siapa yang menang dan siapa yang kalah. Coba ubah itu. Dalam diskusi atau bahkan konflik, tanyakan, bagaimana caranya agar kita semua bisa mendapatkan hasil yang baik dari sini? Ini akan mengubah dinamika dari persaingan menjadi kolaborasi. Namun,
Ada satu hal penting yang harus kita waspadai. Toxic positivity atau positivitas beracun. Pola pikir berkelimpahan yang sehat, bukan berarti kita harus selalu bahagia dan menolak emosi negatif. Bukan. Merasa sedih, kecewa, atau marah itu sangat manusiawi dan valid. Toxic positivity terjadi ketika kita atau orang lain memaksa untuk lihat sisi positifnya saja, sambil menyangkal perasaan yang sebenarnya. Pola pikir berkelimpahan yang sejati adalah mengakui adanya badai, tapi tetap percaya pada kekuatan kapal kita untuk melewatinya. Ini tentang ketahanan, bukan penyangkalan. Penting juga untuk realistis. Pola pikir adalah alat yang sangat kuat, tapi ia tidak beroperasi di ruang hampa. Faktor-faktor seperti kondisi ekonomi dan privilege itu nyata. Mengatakan pada seseorang yang sedang berjuang untuk makan besok untuk ubah saja pola pikirmu tentu tidak adil dan tidak berempati. Pola pikir memberdayakan kita untuk memaksimalkan apa yang ada dalam kendali kita, sambil tetap sadar bahwa ada faktor-faktor sistemik yang juga perlu diperjuangkan bersama. Pada akhirnya, abundance mindset bukanlah mitos psikologi populer. Ia adalah sebuah keterampilan kognitif yang bisa dilatih, yang berakar pada ilmu pengetahuan. Ini bukan tongkat sihir yang akan membuat semua masalah hilang, tapi sebuah kompas internal yang mengubah cara kita menavigasi dunia. Ia mengubah kita dari seorang yang berebut potongan kue, menjadi seorang yang dengan gembira berkata, "Tenang, kuenya tidak akan habis. Ayo kita buat lagi yang lebih besar, bersama-sama." Sekarang saya ingin mendengar dari kamu. Dari semua cara tadi, mana yang paling ingin kamu coba duluan untuk melatih pola pikirmu? Atau mungkin kamu punya cerita pribadi tentang bagaimana perubahan cara pandang benar-benar mengubah hidupmu? Tulis ceritamu di kolom komentar ya, saya akan senang sekali membacanya. Mari kita saling menginspirasi.